Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Hijau, bertemu kembali bersama saya Tita, Putri Lingkungan Hidup tahun 2022. Dan saya Nones, Pangeran Lingkungan Hidup tahun 2022. Kali ini kami akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang Subak. Apa sih Subak itu? Kalian penasaran kan? Yuk ikuti terus keseruan kita dalam program Jalan-Jalan Bareng Nones dan Tita, Jalan Bareng, Seru Bareng. Subak ini juga sebenarnya sudah menjadi warisan kami dari masyarakat Bali, karena Subak hanya ada di Bali. Dan kalau sebelumnya itu sangat erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama Hindu, tapi dalam proses modernisasi banyak Subak yang juga anggotanya tidak hanya yang beragama Hindu, tapi dari saudara Muslim, dari Kristen juga ada. Yang saya temukan di Karangasem, di Buleleng, dan juga di Jemberana banyak seperti itu kasusnya, yang di masyarakat yang heterogen itu. Kenapa terkait dengan agama Hindu? Karena kalau dalam pelaksanaan Subak ini, misalnya menanam padi itu, setiap step dalam penanaman padi itu adalah dilakukan didahului dengan upacara istilahnya. Misalnya ada upacara mendak toyo, artinya kalau di bahasa Indonesia itu upacara untuk mencari air agar air ini tersedia cukup lah untuk satu kali musim tanam gitu saja. Terus ada ngendagin, ada ini ketika orang mau mencangkul pertama kali, dia ada upacaranya juga. Terus kalau mau menyemai benih juga ada murid atau apa itu misalnya. Terus yang terakhir kalau mau panen juga ada upacaranya seperti itu. Itu secara teknis dalam pengelolaan Subak dari perspektif agama Hindu lah seperti itu. Subak ada dua macam, ada subak tegal dan subak sawah. Dan ini contohnya subak tegal.
Kalau kita lihat sejarahnya, memang Subak ini sudah berabad-abad, yaitu pada tahun kalau di Prasasti Sukawana itu ada 8 tahun 882 Masehi itu misalnya menyebut ada kata kesuakang yang artinya subak itu sudah yang berarti subak gitu, dan yang diinterpretasi oleh para sejarawan itu adalah menunjukkan bahwa subak itu sudah berdiri pada tahun itu gitu. Itu yang saya pahami, dan berkembang selanjutnya Subak ini menjadi lembaga yang efektif untuk rekayasa sosial atau pemberdayaan petani. Misalnya pada zaman awal-awal Orde Baru, misalnya pengembangan revolusi hijau kalau di Bali itu melalui Subak, adanya sosialisasi pancausaha tani, itu misalnya penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk dan lain-lain, itu diperkenalkan ke petani melalui Subak yang di Bali sangat efektif gitu. Terus berkembang selanjutnya terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan yang kita adopsi dari ilmuwan barat atau misalnya, terus juga itu kan ada 3 aspek pengembangan pertanian atau pembangunan berkelanjutan, yang baik aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek lingkungan. Dan di Bali Subak sudah bisa dilihat, bisa diadaptasi seperti itu gitu. Karena Subak di Bali dikenal dia menggunakan sebagai implementasi THK, Trihitakarana. Filosofi ini adalah diartikan sebagai 3 sumber kebahagiaan bagi umat manusia, dalam hal ini manusia Bali. Yang pertama adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, yaitu disebut parahyangan. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dan ketiga ada pelemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau parahyangan, kalau kita hubungkan di pembangunan berkelanjutan itu lebih ke aspek sosialnya, bagaimana ikatan perasaan senasib sepenanggungan itu terjaga. Terus aspek pawongan mungkin kalau kita dibandingkan itu bisa jadi aspek ekonomi, karena di sini mungkin dalam konteks adanya pengembangan koperasi tani atau aset-aset Subak itu kan dikelola secara nilai ekonomi Subak itu lewat rapat-rapat misalnya. Ini bervariasi setiap Subak. Kalau misalnya di Subak saya di Giri Mertoyogo di Kecamatan Kintamani itu setiap bulan itu ada rapat, yaitu setiap, kalau istilah Balinya setiap tumpek istilahnya, setiap perhitungan pawukon Bali itu sanes secara kliwon misalnya. Di sana dibahas berbagai aspek tentang Subak, dan juga didahului dengan melakukan pembersihan lokasi di pura misalnya. Dan yang terakhir ada pelemahan. Ini adalah bagaimana kaitan manusia dengan lingkungan. Jadi ini aspek lingkungan ini yang harmonis. Jadi bagaimana anggota Subak itu wajib melestarikan lingkungan, baik di kawasan konservasi, misalnya di atas di kawasan hutan, dan juga
bagaimana memanfaatkan air seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan juga menjaga kebersihan dan melakukan pembagian air secara merata. Kalau dalam konteks pembagian air itu di Subak itu ada istilah sistem tek-tek, artinya kalau dulu ada pohon besar itu ditebang, dibuat kayak tempat kecil-kecil gitu untuk saluran air itu. Jadi dihitung misalnya satu tek-tek itu satu bagian. Kalau ada 10 orang yang mengikuti yang di satu kawasan itu, dia ada artinya 10 bagian 10 tek-tek gitu istilahnya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah, kalau di tempat saya mungkin itu tidak dikenal karena ini sawah baru, sehingga menggunakan lebih ke dibagi secara merata menggunakan mungkin pipa sekian dim gitu kayak. Jadi kalau sistem tek-tek ini kan dari dulu gitu. Nah, Sobat Hijau, di sini juga ada Subak Sawah. Ya, kebetulan memang Subak ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda di Bali, tapi sebagai yang menjadi kawasan itu hanya di 2 tempat sebenarnya, yang di kawasan Tambak Siring artinya ada 3 subak, terus di daerah Jatiluwih di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan itu sekitar 20 subak gitu. Ini yang diakui memang memiliki sertifikat sebagai kawasan budaya dunia, tapi kan selain itu di luar kawasan itu kan banyak subak di Bali gitu. Artinya ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali bagaimana kearifan lokalnya atau apa yang mereka kerjakan sudah diakui dunia gitu. Ini juga menjadi tanggung jawab moral bagi petani bagaimana mempertahankan subak itu agar subak itu bisa lestari, bisa berkontribusi pada pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam konteks sekarang juga pariwisata berkelanjutan juga membutuhkan subak gitu, karena subak menjadi salah satu daya tarik wisata, dalam hal ini agrowisata gitu, yang ada integrasi pertanian dan pariwisata ada di sana itu. Ada banyak aturan, mungkin aturan tidak tertulis, aturan yang memang menjadi kearifan lokal petani di Subak. Misalnya di Subak itu harus betul-betul menjaga adab atau menjaga etika misalnya. Misalnya kalau ada yang ingin kebelet untuk buang air kecil atau buang air besar, itu tidak boleh langsung di areal sawah, karena itu menjadi karena sawah itu bagi masyarakat Bali itu dianggap kawasan suci gitu, karena tadi setiap upacara itu pasti ada misalnya dilakukan itu.
3. Terima kasih sudah mengikuti kami dalam jalan-jalan ke Subak, Desa Mengani, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube Tunas Hijau ID. Dan ketemu lagi nanti di jalan-jalan bareng bersama Nones dan Tita. Jalan bareng, seru bareng.